Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Muarif dengan NIM G0023112 dari kelompok B8. Di sini saya akan mempresentasikan sirkulasi darah fetal atau janin dan pada orang dewasa. Oke, untuk yang pertama, sirkulasi darah manusia dewasa. Sirkulasi darah manusia dewasa ini dibagi menjadi dua sirkulasi, di mana ada sirkulasi atau peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah besar ini disebut sirkulasi darah magna. Dan untuk peredaran darah kecil disebut sirkulasi darah parva atau pulmonal. Untuk secara garis besarnya, peredaran darah besar atau magna yaitu dimulai dari ventriculus cordis sinister, lalu menuju ke aorta, lalu dari aorta menuju ke arteria muscularis. Setelah itu menuju ke arteriole. Nah, dari arteriole dia menuju ke kapiler atau mengedarkan ke sebagian besar tubuh. Nah, dari sebagian besar tubuh lalu ke venulae. Habis dari venulae ke venae. Dari venae menuju ke vena cava superior et inferior, dan yang terakhir ada di menuju ke atrium cordis dextra. Itu untuk yang peredaran darah besar. Nah, untuk peredaran darah kecil atau biasa disebut parva, itu mulainya dari ventriculus cordis dexter, lalu menuju ke truncus pulmonalis atau bagian paru-paru, dan menuju ke arteri pulmonalis. Dia tuh menuju ke pulmo. Nah, di pulmo ini diberi oksigen atau oksigenasi. Nah, setelah dioksigenasi di pulmo, dia ini menuju ke venae pulmonalis, lalu berakhir di atrium cordis sinistrum. Oke, di sini bisa kita lihat dari gambarnya. Oke, jadi tadi untuk magna, dia tuh mulainya dari ventriculus cordis sinister. Lalu dia menuju ke aorta. Nah, aorta itu kan arteri terbesar yang ada di tubuh. Dia tuh setelah itu menuju ke arteria muscularis. Setelah arteria muscularis ke arteriol. Nah, setelah itu lanjut ke kapiler, venulae, venae, dan vena cava superior et inferior, dan berakhir di atrium cordis dextra atau di bagian sini. Secara garis besarnya, kalau untuk peredaran darah kecil atau parva itu dia tuh dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Nah, sedangkan kalau peredaran darah besar, dia tuh dari jantung menuju ke seluruh tubuh, melewati paru-paru dan kembali ke jantung. Lanjut ke sirkulasi fetus atau sirkulasi janin. Nah, jadi sirkulasi fetus itu dimulai dari plasenta, dimana dia ini menuju ke vena umbilicalis. Nah, di vena umbilicalis ini terdapat banyak oksigen. Lalu lanjut ke ductus venosus. Nah, setelah ke ductus venosus, dia tuh menuju ke vena porta hepatica. Lalu menuju ke vena inferior, vena cava inferior. Terus ke atrium dextra dan menuju ke foramen ovale. Nah, bedanya sirkulasi fetus dan manusia dewasa, kalau di fetus itu dia masih sirkulasi darahnya masih melalui foramen ovale. Nah, nanti kalau ketika sudah lahir atau dewasa, foramen ovalenya itu menutup. Nah, untuk foramen ovale ini tempatnya di sepertiga ke ventriculus cordis dexter, mengalirkan darah ke pulmonal. Lalu menuju ke atrium sinistra, ke ventriculus cordis sinister, aorta, sistemik seluruh tubuh, kembali ke jantung melalui vena cava superior et inferior, atrium dextra, ventriculus cordis dexter, lalu menuju ke, tapi sebelum ke truncus pulmonal, dia masuk ke ductus arteriosus, di mana di ductus arteriosus ini terdapat banyak karbon dioksida. Lalu menuju ke aorta descendens, menuju ke arteri iliaca communis, arteri
umbilicalis dan kembali ke plasenta. Nah, untuk di umbilicalis vena itu dia tuh menuju ke liver. Nah, liver itu ngasih ke inferior vena cava. Dan untuk di sirkulasi fetus ini dia ini nggak ke paru-paru, tapi dia ini langsung ke aorta. Dan ada yang di khusus fetus itu dia melewati ductus arteriosus. Jadi untuk embriologi sirkulasi fetal, mana tadi dari plasenta. Plasenta itu berasal dari ibu si janinnya, dia menuju ke vena umbilicalis, di mana dia memiliki darahnya memiliki banyak oksigen. Oke, lanjut ke kelainan kongenital. Yang pertama ada PFO, patent foramen ovale. Jadi ini patent foramen ovale ini gagalnya perkembangan foramen ovale menjadi fossa ovale. Nah, PFO ini biasanya tidak menimbulkan gejala, namun dalam beberapa kasus dapat menyebabkan masalah seperti stroke parah atau serangan migrain. Lalu ada patent ductus arteriosus. Dia ini gagalnya perkembangan ductus arteriosus menjadi ligamentum arteriosum. Nah, dia ini mengakibatkan aliran darah dari aorta ke arteri pulmonalis. Dia ini mengalami tekanan yang tinggi. PFO dan PDA ini merupakan kelainan yang biasanya dari lahir. Nah, lanjut ke ventricular septal defect. Ini lubang abnormal yang ada pada septum interventricular. Ini mengakibatkan darahnya itu mengalir dari ventrikel kiri ke ventrikel kanan dan kemudian ke paru-paru. Lalu ada ASD atrial septal defect. Ini lubang abnormal juga pada septum atrium. Nah, kalau ventrikular tadi kan septum interventricular. Nah, kalau atrial septal defect ini pada septum atriumnya. Nah, ini memungkinkan aliran darah dari atrium kiri malah menuju ke atrium kanan. Balik ke patent foramen ovale, kan foramen ovale itu kalau udah setelah lahir itu udah harus tertutup. Nah, penutupan foramen ovale itu disebut fossa ovalis. Nah, itu hasil dari penutupan dari foramen ovalenya. Nah, misalnya kalau nggak tutup itu disebut ASD, atrial septal defect. Oke, ini untuk sumbernya. Oke, terima kasih penjelasan presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.